Sebetulnya aslinya itu Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo. Ya, bukan ramalan. Kalau ramalan itu kan orang itu mendapatkan satu pengertian yang tidak tahu ujung pangkalnya. Kalau ramalan. Ya, tapi kalau Jongko itu sudah diperhitungkan. Jadi Joyoboyo, Sri Haji Joyoboyo itu sudah bisa memperhitungkan bahwa tentang masa depan itu bagaimana dan apa yang harus dilakukan sekarang. Semacam menjemput bola. Jadi Sri Haji Joyoboyo itu kita lepas dari siapa yang menulis tentang Jongko Joyoboyo itu pada abad berapa, apakah pada abad di mana Joyoboyo itu menjadi maharaja di Daha, ataukah itu ditulis oleh orang sebelumnya. Lepas dari itu, jadi Joyoboyo itu sudah bisa memperhitungkan bahwa masa depan itu bagaimana dan pada waktu itu harus bagaimana. Dia mengatakan ono kreta mlaku tanpa jalan atau tanpa turungku, ono kreta mabur tanpa lar, kaya manuk tanah Jawa kalungan wesi, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandane. Ini bukan ramalan, bukan, itu Jongko. Ini artinya Sri Haji Joyoboyo itu di samping Paskito menurut pandangan orang Jawa juga cerdas. Jadi sudah melihat pada masa itu bagaimana perkembangan penduduk demikian pesat, ya, pertama angka kelahiran sampai kepada jumlah para imigran dari luar yang masuk ke sini, sehingga memperhitungkan jumlah penduduk dan transportasi, sehingga pasti kelak harus ada kereta yang cepat, yang tidak ditopang oleh kekuatan manusia dan kekuatan hewan, tapi semacam mobil sekarang, kereta mlaku tanpa jalan, mabur tanpa lar, tanpa swiwi. Nah, tanah Jawa kalungan besi, ini kan kereta api. Jadi kalau mabur tanpa lar itu pesawat terbang. Jadi itu sudah dia diperhitungkan, sehingga Sri Joyoboyo mulai membuka semacam laboratorium. Berarti tidak semata-mata wisik gitu ya Pak ya? Iya, dari pengamatan. Jadi gabungan antara Paskito membaca petunjuk alam, membaca getaran alam. Terus beliau menerjemahkan kecerdasannya itu. Apa yang dimaksud dengan petunjuk itu? Akhirnya beliau mulai memikirkan tentang bagaimana cara membuat kereta mlaku tanpa jalan, mabur tanpa lar. Cara membuat kereta api yang berjalan di atas rel besi itu sudah diperhitungkan. Nah, tanah Jawa kalungan besi, juga kali ilang kedunge, di mana sungai nanti akhirnya menjadi ada di plengseng, ada jembatan dan sebagainya. Itu juga menyangkut pasar ilang kumandane, yang artinya kelak harga itu pasti tidak ada tawar menawar. Nah, dulu kan awal-awalnya kan ada tawar menawar, sungguh wame, berkumandang begitu, tawar menawar itu ya. Semua barang itu sudah ada kepastian harga, sehingga tawar menawar wame. Nah, ini sudah diperhitungkan bahwa kalau semua itu pasti. Itu yang dimaksud dengan Jongko Joyoboyo. Nah, ini sudah mulai dipelajari, dibuat. Nah, ini rupanya berita seperti ini itu menyebar ke seluruh dunia. Akhirnya pada masa-masa abad pertengahan, di mana orang-orang di belahan bumi bagian barat itu berpikir tentang itu, beliau mulai mempelajari konsep Joyoboyo. Nah, lantas karena konsep ini masuk ke Eropa itu pada masa-masa itu, sehingga beliau merasa kehilangan kelanjutan dari konsep ini. Nah, itu salah satu juga termasuk salah satu pendorong atau faktor bahwa bangsa Eropa itu mencari kita. Selain demi kepentingan pangan, kekayaan dan sebagainya, juga tentang konsep teknologi itu yang dicari. Konsep itu yang dicari, sehingga ketemu. Akhirnya setelah konsep itu dibawa ke sana, ke Eropa, dipelajari, nah, Jongko itu dirubah menjadi ramalan. Akhirnya kita terus
mempunyai pemikiran yang didulukan, sehingga kita tunggu bahwa nanti ada kereta mahkota perjalanan. Nah demikian bangsa Irup itu datang dengan bawa mobil. Lah kita, wah ini betul ramalan ini. Betul, bukan begitu. Nah kita sudah semacam semacam dirubah mindset kita, bahwa jongko itu diartikan ramalan pada saat kita diduduki oleh bahasa dari bahasa asing itu, sehingga kita tunggu. Itu satu upaya mereka untuk melupakan bahan konsep dari kita. Sebab mesin uap diketemukan pada abad 18 oleh bangsa-bangsa Eropa, bangsa Jerman, bangsa Yahudi. Sedangkan Jongko Boyo itu abad 11. Iya, kan sebenarnya kan jauh. Ketemunya mesin uap, mesin cetak itu abad 18, abad 19, bahkan abad 20. Pesawat terbang itu. Nah, kita menemukan, sudah bicara masalah itu abad 11 dengan Jongko Boyo itu. Ini yang saya maksud, bahwa awalnya bukan ramalan tapi jongko. Dimana kita sudah mulai menggarap itu. Memang menggarap itu pada awalnya kan tidak gampang, sehingga pada masa-masa abad 16, abad 14, 15 itu kita langsung dimasuki oleh bangsa-bangsa Eropa. Selain mencari kekayaan juga mencari ilmu itu. Nah, juga ada yang juga mempunyai kemampuan semacam seperti Joyo Boyo itu, Ki Ageng Selo. Ya, apa Ki Ageng Selo itu langsung beliau sendiri ataukah dari leluhurnya? Yang dinyatakan bahwa Ki Ageng Selo bisa menangkap petir. Nah, ini pun juga dirubah menjadi kesaktian. Petir ditangkap. Nah, padahal sebetulnya kalau kita amati betul, Ki Ageng Selo menemukan listrik. Ki Ageng Selo menemukan listrik. Iya, seperti Thomas Alva Edison itu. Dia menemukan. Akhirnya cerita ini menjadi dongeng dan kesaktian. Tapi leluhur kita pada masa-masa kerusuhan Mataram itu menyembunyikan memang, supaya tidak ketahuan oleh bangsa Eropa. Penyembunyian untuk anak cucu, biar cucu paham. Dikasih cerita, ada petir ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Ditangkap, berubah menjadi seorang laki-laki tua, kaki-kaki. Ditaruh di suatu tempat yang disebut dengan kerangkeng besi, seperti penjara besi. Lantas ditangkap lagi menjadi nini-nini, seorang wanita tua. Nah ini kepada penjaga kerangkeng besi ini, Ki Ageng Selo berpesan jangan sampai dua orang ini ketemu, jangan sampai bersentuhan dua orang ini. Kamu harus menjaga. Nanti kalau ada nini-nini datang, kamu harus mencegah jangan sampai ketemu. Nah akhirnya ketepatan si penjaga tertidur dan gitu kan, Ki Ageng Selo pulang. Itu ceritanya, kita mitosnya begitu, legendanya itu. Lantas kaki-kaki ini pura-pura kehausan, minta minum pada si nenek-nenek yang di luar kerangkeng itu. Nenek tidak tega, diambilkan air, dikasihkan. Dan beliau tersentuh, meledak. Nah apa ini kan, tidak mitos yang ketemu meledak. Nah ini dijadikan dongeng, dijadikan semacam kesaktian. Itu bukan. Ki Ageng Selo menemukan listrik. Sebenarnya tujuannya melakukan pembeloan cerita itu sebenarnya untuk apa itu, Mas? Ya kita dianggap bangsa yang leluhurnya itu goblok, bodoh. Di sini kalau kita buka, kan leluhurnya itu pinter, cerdas lah. Orang yang bangga kepada leluhurnya itu pasti bangga pada bangsanya kan? Punya rasa percaya diri sebagai bangsa. Ini yang dicegah. Sementara mereka terus mengagungkan leluhurnya. Sehingga menimbulkan rasa bangga sebagai bangsa. Kita tidak boleh. Jadi yang mereka lakukan, satu, memotong sejarah kita, mengkaburkan. Kedua, memberi kesan bahwa leluhur kita ini bangsa yang bodoh, bangsa yang biadab. Nah, cara ini ditempuh oleh mereka, sehingga kita perasaan kita sebagai bangsa yang bodoh. Kita menjadi pandai karena bahasa luar, bahasa asing, kan itu kan. Mereka terbalik. Dari cerita itu terbalik ternyata. Jadi
kalau misalnya ada tesis yang mengatakan begini Mbah, bahwa ketika mau ngajak perang orang Indonesia itu jelas kalah karena mereka nyalinya kuat-kuat dan lain sebagainya, sehingga salah satu cara adalah membodohi atau menipu atau bahkan menjajah dengan gaya-gaya yang baru. Contoh gini, kalau di film itu Mbah, di TV-TV Jakarta itu Iya. rata-rata yang jadi pembantu rumah tangga itu mesti dipersepsikan harus orang Jawa, Mbah. Iya. Pakai gendong, pakai apa begitu kan. Jadi orang Jawa seolah-olah ya bisanya ya begitu jadi pembantu rumah tangga. Itu salah satu cara mereka barangkali Iya, ya, Mbak ya. betul, iya. Jadi kalau misalnya kita lihat film pada masa Mojopahit, Heeh. Singosari, kita belum tahu bagaimana figur mereka, pakaian mereka, cara mereka bergaul, cara mereka berperang, kan kita disembunyikan semua kan itu. Nah, yang mereka tontonkan itu pada saat mereka menguasai kita, terus kita hidup terpuruk sampai titik nol. Dan kita mulai bangkit kembali pelan-pelan. Itu yang selalu ditayangkan. Dalam kondisi kita kecil, bodoh, itu yang terus ditayangkan. Tapi tidak menayangkan sebelum itu, dipotong di sini. Namanya dipenggal sejarah itu. Sampai segitunya. Iya. Ya dalam rangka untuk menguasai sumber daya alam itu Betul, barangkali. iya. Karena bagaimanapun juga semua itu paham bahwa kita ini sumber daya alam kita ini luar biasa. Jadi seperti Pulau Kependem itu tanpa budidaya, tanpa ikut campur manusianya, itu timbul sendiri. Mulai uwi, gembili, ganyong, tales, bude, itu sekian belas Pulau Kependem itu tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Demikian juga ikan, ada kolam kena bekas air hujan, justru muncul semua ikannya darat itu. Ikan air tawar muncul semua tanpa ikut campur tangan manusia. Di hutan kita penuh dengan pangan. Nah, itu satu gambaran bahwa kita ini sangat makmur, yang mereka sangat kagum dengan kita ini. Maka mereka semua merancang untuk menguasai kita dengan cara apapun. Nah, itu yang terjadi, sehingga kita itu semacam risiko jadinya. Bangsa hidup di negara yang sangat subur, semacam risiko, tapi ya enggak boleh begitu, gitu ya. Enggak boleh begitu. Nah, ini kalau misalnya sampai terjadi yang kedua kalinya, di mana mereka kehilangan energi, ya, kita ternyata gudang dari energi itu, misalnya gudang dari energi yang diperbarukan. Nah, mestinya enggak boleh cara begitulah. Sama-sama mengenal humanisme kan, dari kemanusiaan, sama menghargai. Mari kita bersama-sama, kita nikmati, toh enggak akan habis. Kita nikmati bersama, bukan cara menghancurkan. Bapak, kalau ini terjadi lagi, jelas kita melawan. Iya, pasti melawan. Sudah, nggak apa-apa. Kita sudah punya berpengalaman perang gerilya, perang membela Mojopahit dan gagal. Terus akhirnya sampai kita berhasil 45, sudah pengalaman kita. Dan semua itu memori ada dalam benak kita, sehingga kita tidak akan bisa diundangi dua kali. Pasti kita melawan lalu kita, tidak akan diam, tidak akan menyerah. Itu akan timbul. Dan mereka sudah memperhitungkan, kalau melawan, ya menang mereka hancur sudah. Nah, kita punya satu semboyan ya, tici tibe, mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. ini semboyan kita. Daripada nanti kita sudah pengalaman terpuruk ratusan tahun, menjadi hidup sampai titik nol peradaban kita akibat ulah mereka. Kita tidak mau mengulangi lagi seperti itu. Ngeri. Kita mesti akan melawan. Tiji tibe ya, Pak ya. Iya, tiji tibe. Jadi mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. Karuan wis. Tapi untuk kebangkitan, kalau sekarang kita melihat sistem pemerintahan kita, Mbak, ya, bahkan untuk membedakan antara negara dan pemerintahan saja kan, kita ini belum bisa. Kepala pemerintahan juga menjadi kepala negara. Harusnya kan Hayam Wuruk atau Kencono Wungu sebagai kepala sebagai kepala negara, kemudian kepala pemerintahannya adalah
Patih Gajah Mada itu kan jelas. Iya, Di Indonesia itu nggak bisa membedakan mana bendahara, mana kasir. iya. Bendahara harusnya mengeluarkan uang untuk ini keperluannya jelas, yang bagian mengeluarkan uangnya adalah kasir. Sementara kasir tidak punya otoritas. Uang ini dikeluarkan untuk apa, manut bendahara. Nah, di Indonesia itu bendahara dan kasir jadi satu. Kepala negara jadi satu sama kepala pemerintahan. Nah, mau bangkit bagaimana kalau sistemnya masih begitu kira-kira, Pak? Nah, ini kembali ke sejarah lagi. Karena itu Bung Karno selalu mengingatkan kalau ada apa-apa, terjadi sesuatu di negeri kita ini, mari kita menengok ke belakang sejarah, lihat sejarah kita. Nah, dari sejarah itu kita akan bisa menjawab dari pertanyaan apa yang terjadi sekarang dan kita harusnya bagaimana. Nah, kita akan mulai zaman kuno kan terbiasa hidup dalam zaman kerajaan, keperabuan, kesultanan, bahkan dijajah oleh Belanda. Belanda itu juga kerajaan, Inggris kerajaan, Prancis kerajaan, Jepang kekaisaran. Nah, lantas setelah kita merdeka, mereka sudah berubah ketatanagaraan dengan dalih demokrasi itu. Nah, kita pun akhirnya harus seperti itu. Nah, akhirnya kita mencari-cari modus yang cocok dengan kita. Nah, ini dalam rangka mencari ini memang kadang-kadang terjadi seperti itu. Sekarang pun masih yang Mas sampaikan tadi, ya terjadi. Misalnya cari itu orang kedua setelah lurah. Karena cari itu sebetulnya di situ ada kami tuo. Kami tuo itu wakilnya lurah. Cari itu akhirnya disamakan dengan sekretaris desa. Tapi jadi orang kedua. Tapi sekarang ada sekdes yang itu notabene cari, ada sekretaris desa yang dimiliki anak-anak muda yang suruh menjadi full timernya. Nah, itu kan juga sama dengan itu. Sama dengan itu. Jadi apa kita ini mencari-cari modusnya? Saya rasa juga enggak. Cuma kalau kembali ke belakang, terus kita ketemu bagaimana ketatanegaraan kita, nah, terus alam demokrasi itu bagaimana yang harus kita ikuti, kita gabungkan, nanti kan ketemu. Tapi kalau diputus, sulit melacak. Seperti halnya pilihan presiden, pilihan gubernur, bupati. Nah, terus apa pilihan itu dari diri kita? Terus kita bilang, oh iya, kenapa? Kok bukan jati diri? Wong kita lurah itu pilihan. Pilihan lurah sejak kapan diadakan? Kan sejak zaman Belanda. Sebelumnya kan tidak ada pilihan itu. Bagaimana sistemnya dulu untuk ya langsung ditunjuk. Yang tunjuk siapa itu? Di masyarakat kita ini mengenal namanya pulung. Pulung itu satu petunjuk alam bahwa kalau kelak si lurah ini tiada, ya akan muncul orang ini yang ditunjuk oleh pulung itu. Nah, ini satu mekanisme antara manusia dengan alam, ya, harus menyikapi alam sehingga calon lurah itu sudah ditunjukkan. Nah, berarti di sini menjelaskan bahwa kita itu jati dirinya bukan pilihan. Nah, pilihan itu sejak zaman Belanda. Itu artinya, Mbak Apunten, itu artinya bahwa demokrasi menjadi alat bagi orang Barat untuk melakukan proses penjajahan secara halus. Bisa. Karena apa? Kenyataan itu menerangkan begini. Pada saat di India ya terjadi kekacauan, demonstrasi. Ya masa-masa sekarang kan ya. Itu si Eropa mengatakan bahwa demokrasi paling bagus di India. Dulu kok lucu. Demo terus ini. Akhirnya kita tiru itu. Karena bahasa-bahasa Eropa mengatakan bahwa India yang itu selalu kacau dengan demokrasi, demonstrasi. Dinyatakan negara yang paling bagus demokrasinya. Bukan lucu. Wong sesuatu yang tidak menyenangkan kok dianggap bagus itu. Kita terpancing ke situ. Jadi kalau kita demo, wah, itu demokrasi hidup. Kalau kita tidak demo, demokrasi dimatikan katanya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini lepas daripada tentang demokrasi yang harus bagaimana kita ini, atau dari tatanan zaman lampau. Yang penting kan kita bisa mencari modus yang tepat. Ya, modus yang tepat untuk bisa kita laksanakan bersama sehingga sesuai
dengan jati diri kita sesuai, dengan kehendak masyarakat umum sesuai. Kan itu. Kalau demokrasi itu kan one man one vote ya Pak ya. Artinya profesor, orang yang pinter, orang yang cerdas punya hak yang sama dengan orang yang gila. Artinya semua dianggap sama. Padahal kalau kita lihat batu itu aja beda-beda loh ya. Ada yang intan, ada yang permata, ada yang berlian, nilainya berbeda-beda. Kita dianggap apa tuh namanya disuruh sama semua. Jadi kalau misalnya orang ngobong dupo itu katanya klenik, ya percaya sama demokrasi sebenarnya bisa klenik juga sebenarnya Mbak. Kalau kita mau berpikir agak realistis loh. Iya, iya. Padahal memang negara kita dulu apa nenek moyang dulu itu tidak menggunakan sistem seperti ini gitu loh. Leluhur kita dulu ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Terbukti negara yang termakmur di dunia pun juga sistemnya sistem kerajaan. Mungkin nggak, pertanyaannya suatu saat nanti sistem bernegara kita akan mengadopsi nilai-nilai dari kerajaan yang dulu kita punya. Yes, mungkin sekali, Sangat iya, mungkin iya. ya. Sebab apa ya? Zaman dulu itu kan kita sendiri. Jadi zaman dulu itu kita zaman dulu. Sekarang ini leluhur zaman sekarang. Jadi memori itu masih ada dalam diri kita. Sehingga lama-lama tergiring kita. Tergiring oleh memori kita sendiri untuk mencari itu. Ketemunya di situ. Ini yang namanya zaman kan ya. Ini namanya jongko. Jadi memori kita yang dulu itu akan muncul menggiring kita lewat para elit kita, para tokoh-tokoh kita menggiring. Akhirnya masyarakat diam, menyetujui. Ini kan sudah satu bentuk, satu mekanisme kan, ya. Di mana namanya kehendak alam, sehingga berjalan dengan sendirinya. Ya, bisa terjadi seperti itu. Kalau sekarang kita mengamati paradigma masyarakat kita ketika mau melakukan proses mau pilkada, mau pilgub, pileg, pilpres, itu mereka ndak mau tahu sebenarnya mau pakai sistem mau apa, mau money politik, mau segala macam mereka nggak ngurus. Yang penting mereka berharap satu, mereka bisa dimakmurkan gitu ya, Bang, nggak kira-kira pandangan jenengan seperti apa? Nah, kalau melihat kehendak masyarakat umum, kalau kita amati, kita rasakan, masyarakat itu sebetulnya yang dipentingkan pimpinan yang bisa memakmurkan masyarakat. Tidak lagi mempersoalkan kenapa dia jadi. Agamanya apa? Iya, tidak mempersoalkan. Parpolnya Ya, apa? tidak mikirkan apa dia jadi itu karena pilihan, apa jadi karena bisa turunan, seperti dulu, zaman kuno dulu ya, turunan. Apa jadi karena dia berontak, akhirnya menang. Masyarakat tidak mikir. Dan memang yang terjadi selama ini kan begitu. Turunan, terus karena pemberontakan, terus karena pilihan bisa langsung, bisa tidak langsung. Masyarakat sebetulnya kan tidak peduli. Yang penting bagi masyarakat itu bisa memakmurkan seluruh masyarakat. Nah sekarang ini yang kadang-kadang dipersoalkan kan, wah pilihannya tidak jujur, pilihannya money politik, pilihannya di awal apa diwarnai dengan pembunuhan, itu dipersoalkan. Sedangkan masyarakat tidak peduli itu. Nah ini sebetulnya kita berkaca kepada zaman Romawi kuno. Wih, sampai sana ya, ya Romawi kuno itu kan dibuat rujukan, buat pedoman kadang-kadang oleh bangsa yang sekarang. Seperti contoh pada saat Romawi itu setelah selesai berperang dalam rangka untuk membentuk satu kerajaan besar, ya, kekaisaran, kacau kan di kota Romawi, waduh, sulit diatasi. Akhirnya para jenderal itu berunding. Nyatanya yang namanya Julius Caesar, ya, itu jenderal angkatan darat. Nah, terus Pompeius itu jenderal angkatan laut. Kasalnya, terus Crassus juga jenderal. Tiga orang kuat ini berunding. Ini kalau tidak bergabung tiga orang ini untuk mengatasi persoalan yang rumit di masyarakat ini, maka kekacauan akan terus bisa menghancurkan, membubarkan negara ini. Akhirnya si Julius Caesar, Crassus dan Pompeius ini bergabung memadamkan semua perlawanan masyarakat itu, selesai. Nah ini yang punya ide ini Pompeius, Kasal, ya, Kasal ini. Tapi apa yang terjadi setelah keadaan itu kondusif, ya, dan persoalan selesai, akhirnya Julius Caesar membunuh dua kawannya ini, dibunuh di kawan seperjuangan yang meredamkan
menyelesaikan gejolak yang demikian parah terselesaikan. Setelah selesai, justru Julius Caesar membunuh dua kawannya sendiri, sahabatnya sendiri. Iya. Tapi terjadi akhirnya dia. Tapi dia bisa memakmurkan masyarakat. Iya. Bertahu untuk masyarakat itu makmur dan Romawi maju. Loh, masyarakat tidak peduli. Iya. Nah, timbul kekacauan lagi. Setelah itu, kan Julius Caesar terbunuh. Akhirnya muncul 3 kekuatan lagi, yang namanya Octavianus, Antonius, dan Lapidus. Ini muncul. Ini bergabung bersama menyelesaikan persoalan untuk meredam gejolak masyarakat ini. Selesai. Akhirnya terjadi apa? Octavianus membunuh 2 sahabatnya ini. Antonius dibunuh, Lapidus dibunuh. Nah kan tidak baik itu. Tapi bisa memerlukan masyarakat. Ya apa boleh buat. Jadi ini yang terjadi sehingga sampai sekarang pun itu masih ditiru kadang-kadang. Ditiru oleh orang-orang elit, tokoh-tokoh yang ingin membentuk negara ini. Tapi masyarakat tidak peduli. Yang penting mampu memerlukan masyarakat. Tidak mempersoalkan lagi kenapa dia, bagaimana caranya dia jadi presiden. Tidak perlu dipersoalkan. Yang persoalan ini para elit. Dicuari-cuari dari koran sehingga tidak ada gunanya. Tapi yang penting kan masyarakat makmur. Dengan nangsal salam kuwadah niki saking derek-derek saking Pak Dodi Setiawan. Piji Tibeh adalah semboyan Pangeran Sambernyawa. Bagaimana pandangan Keraton Ngayogyakarta? Ini ya. Iya. Oke Mbak. Live-nya selesai dulu. Terima kasih. Makasih teman-teman sudah nonton. Kita lanjutkan besok pada uploadan selanjutnya. Ini Mbak Gatot mau break dulu. Sekali lagi terima kasih. Salam rahayu untuk kita semuanya. Iya, sekarang ini rame itu. Mungkin Karno Pak Harto gitu salah apa Banyak yang minta Pak Harto, Mbak. iya Banyak yang minta cerita Pak Harto, jadi kan disuruh ngomong masalah Pak Harto. iya